Markus pasal 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 1, dan ketika mereka telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 muridnya. Dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa di depanmu, dan segera sesudah kamu masuk ke situ, kamu akan menemukan seekor keledai jantan muda yang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah dia dan bawalah. Jika ada orang berkata kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan hal ini?' katakanlah, 'Tuhan memerlukannya, dan ia akan segera menyuruhnya ke sini.'" Lalu pergilah mereka, dan menemukan keledai jantan muda itu terikat di luar pintu di persimpangan jalan, lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu lakukan, melepas keledai jantan muda?" Lalu mereka berkata kepadanya seperti yang diperintahkan, dan orang-orang itu membiarkan mereka pergi. Maka mereka membawa keledai jantan muda itu kepada Yesus, dan melemparkan jubah-jubah mereka di atasnya, lalu Yesus duduk di atasnya. Dan banyak orang menghamparkan jubah-jubahnya di jalan, dan yang lainnya memotong ranting-ranting pohon, lalu menghamparkannya di jalan. Lalu mereka yang berjalan di depan dan yang mengikutinya berteriak, katanya, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud, yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Maka masuklah Yesus ke Yerusalem, ke dalam bait Allah, dan sesudah ia melihati semua sekelilingnya, hari pun petanglah, lalu keluarlah ia ke Betania dengan ke-12 murid itu. Yesus mengutuki pohon ara. Ayat 12, maka keesokan harinya, ketika mereka sudah keluar dari Betania, Yesus lapar. Dan ketika ia melihat dari jauh sebuah pohon ara yang berdaun, datanglah ia ke situ, kalau ia dapat menemukan sesuatu pada pohon itu, dan ketika Yesus tiba di situ, ia tidak mendapatkan apapun kecuali daun, karena belum musim buah ara. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buah daripadamu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 15, lalu mereka tiba di Yerusalem, dan Yesus masuk ke dalam bait Allah, lalu mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah, dan menjungkir balikkan meja-meja dari penukar uang, dan kursi-kursi pedagang merpati. Dan tidak diizinkannya, siapapun membawa perkakas apapun melintasi bait Allah. Lalu ia mengajar, katanya kepada mereka, "Bukankah sudah tertulis, bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya gua penyamun?" Maka ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mendengar hal itu, lalu mereka mencari jalan bagaimana mereka dapat membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, karena semua orang takjub atas pengajarannya. Dan ketika petang tiba, keluarlah ia dari kota itu. Pelajaran tentang pohon ara dan pelajaran tentang doa. Ayat 20, pada pagi hari ketika mereka lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering dari akar-akarnya. Maka Petrus pun teringat kembali, lalu berkata kepadanya, "Rabi, lihatlah pohon ara yang Rabi kutuki itu telah kering." Maka Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Allah. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa barang siapa yang berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah kamu dan tercampaklah ke dalam laut,' dan tidak bimbang di dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang ia katakan akan terjadi, maka ia akan memperoleh apa saja yang dikatakannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Dan apabila kamu berdiri berdoa, ampunilah jika ada sesuatu hal terhadap siapapun, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni,
Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ayat 27, maka tibalah mereka lagi di Yerusalem, dan ketika Yesus berjalan di dalam bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Lalu berkata kepadanya, dengan wewenang manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan engkau wewenang untuk melakukan hal-hal ini? Dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, Aku juga hendak bertanya kepadamu satu pertanyaan, dan jawablah kepadaku. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan wewenang yang mana aku melakukan hal-hal ini. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusiakah? Jawablah aku. Maka berbantahlah mereka di antara sendirinya, katanya, jika kita berkata, dari surga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan, dari manusia, mereka takut kepada orang banyak itu, sebab semua orang menganggap Yohanes sungguh-sungguh seorang nabi. Lalu mereka menjawab dan berkata kepada Yesus, kami tidak tahu. Maka Yesus menjawab kepada mereka katanya, Aku juga tidak mau mengatakan kepadamu, dengan wewenang yang mana aku melakukan hal-hal ini.